Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiao Yan meninggalkan celah dan menerobos Kaisar Sumber. Secara alami, semua orang senang untuknya. Setelah mengobrol, semua orang terus-menerus tertawa. Untuk waktu yang lama, ketika kelompok orang ini secara bertahap bubar dan Xiao Yan dan Xiao Yixian tinggal di halaman, yang terakhir perlahan memulihkan pikirannya. Dalam obrolan sebelumnya, Xiao Yan juga tahu tentang apa yang terjadi 2 bulan lalu, terutama ketika dia mendengar bahwa pria kuat dari pintu rem hantu menembak untuk itu, suasana hatinya tidak bisa menahan ketegangan. Untungnya, tembakan berturut-turut Su Hao dengan pria kuat misterius itu menyelamatkannya. Kalau tidak, begitu dia jatuh ke tangan pintu rem hantu, dia tidak hanya akan mengalami kecelakaan, tetapi bahkan suner. Memikirkan semua ini, Xiao Yan merasakan ledakan ketakutan di hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan membuangnya. Untungnya, itu tidak terjadi. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi pada Tuan Su Hao. Meskipun mereka tidak menjelaskan mengapa Su Hao muncul dalam perang, Xiao Yan tidak perlu memikirkannya. Itu secara alami dipanggil oleh Li Bingrui. Jika Su Hao tidak menyelamatkannya pada saat kritis hari itu, dia mungkin telah jatuh ke tangan olah hantu. Sekarang Su Hao pergi, dia pasti ingin berterima kasih kepada Li Bingrui. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata Xiao Yan, wajahnya yang dingin sedikit terpana pada awalnya, dan tatapan dingin di matanya yang indah sedikit berkurang, tetapi kemudian dia dengan cepat kembali ke pikirannya, menatap Xiao Yan dengan sengit dan berkata dengan dingin. Jangan, aku tidak berpikir aku tidak akan membunuhmu dan menyelamatkanmu karena akulah yang ingin membunuhmu. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk membunuhmu sebelum aku melakukannya. Adapun orang yang melakukannya, Su Hao tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin berterima kasih padanya, berterima kasihlah padanya. Dengan itu, Li Bingrui pergi dengan wajah kaku dan ekspresi kusam. Kemudian, setelah sedikit ragu, Lianer masih dengan cepat menyusul. Saya khawatir satu-satunya hal yang dapat membuat Li Bingrui bahagia dalam kelompok hari ini adalah gadis kecil ini. Melihat adegan di antara keduanya, Xiao Yixian tidak bisa menahan senyum. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi antara Li Bingrui dan Xiao Yan, tetapi sekarang dia melihat Li Bingrui. Meskipun dia memiliki sikap yang keras, niat sebenarnya untuk membunuh Xiao Yan sudah menghilang. Mungkin ketika dia menerima pesan dari kamu Hong Lian, niat membunuh di hatiku telah bubar, tapi aku tidak mau mengakuinya atau membiarkan guruku menghilang seperti itu. Dalam beberapa hari, mari kita kembali ke wilayah barat. Tiba-tiba, Xiao Yan mengucapkan sepatah kata kepada peri medis kecil yang sedang merapikan cangkir teh. Begitu dia mengucapkan kata-katanya, tubuh halus yang terakhir membeku seketika, dan tindakannya melambat sejenak. Dia hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Sosok yang dingin dan beku tidak bisa tidak muncul di benaknya. Warna yang kompleks tidak bisa tidak melewati matanya yang indah. Kemudian dia mengangguk dalam diam, cepat mengemasi set teh dan pergi. Ketika Bai Hua menyuruh pergi ayah yang terbakar dan mereka kembali, mereka melihat uap air di mata indah dokter kecil itu. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan ragu-ragu. Kemudian mereka maju. Setelah itu, Xiao Yan memberitahu Bai Hua semua rencananya. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan kembali ke wilayah barat, Bai Hua menyadari mengapa peri medis kecil itu menunjukkan tatapan seperti itu barusan. Kemudian, Xiao Yan memberitahu Bai Hua semua rencananya untuk pergi ke daerah pusat. Bai Hua tidak memiliki banyak kecelakaan tentang ini. Xiao Xuan telah dibawa kembali ke wilayah tengah untuk waktu yang lama. Sekarang budidaya Xiao Yan telah melonjak, dan sudah waktunya untuk menemukannya. Selain itu, setelah olah hantu, mereka semua mengerti bahwa mereka masih membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk bertahan hidup dengan aman di bawah hantu di aula hantu, dan wilayah tengah tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik mereka. Dibandingkan dengan perbatasan daratan, wilayah tengah adalah kemakmuran nyata dari daratan. Hanya di sana kekuatan Xiao Yan dapat benar-benar ditingkatkan. Untuk waktu yang lama, ketika Xiao Yan adalah satu-satunya yang tersisa di halaman, hal lain kembali ke pikirannya. Selain diselamatkan oleh Su Hao dan pria kuat misterius, hal lain yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa pria kuat misterius yang mempersembahkan sumber gas surga dan bumi kepadanya telah menarik api tak terlihat dari tubuhnya sebelumnya.
Xiao Yan tidak bisa tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah pria kuat yang tidak dikenal. Begitu dia harus melakukan sesuatu padanya, itu akan memiliki dampak yang tidak dapat diperbaiki padanya di masa depan. Namun, setelah pemeriksaan hati-hati Xiao Yan, dia menemukan bahwa api yang ditarik adalah peradangan jantung yang jatuh yang telah dia telan. Ketika dia menemukan ini, Xiao Yan terkejut. Biasanya, peradangan jantung yang jatuh hari ini hanya setara dengan bola api. Karena begitu, mengapa pihak lain harus mengambil masalah ini untuk menarik bola api? Meskipun dia terkejut, Xiao Yan tidak tahu alasan spesifiknya. Jika dia ingin belajar secara mendalam, dia harus menunggu sampai dia pergi ke wilayah tengah di masa depan untuk menemukan hasilnya. Bagaimanapun, pria kuat misterius itu adalah pria dari Sekte Peri Awan di wilayah tengah. Keesokan harinya, Xiao Yan pergi mencari ayah yang terbakar sendiri. Oh, pergi ke wilayah tengah begitu cepat. Mendengar rencana Xiao Yan, Lao Zu mau tidak mau mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir. Tidak seperti tempat lain, Zhong Yu lebih kuat dari perbatasan daratan, tetapi pada saat yang sama, itu juga lebih berbahaya. Bagaimanapun, gerbang hantu ada di sana. Begitu Xiao Yan pergi, bahayanya tidak besar. Melihat ekspresi di wajahnya, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Lagi pula, leluhur telah dibawa pergi selama 3 tahun. Aku tidak bisa yakin. Apalagi, aku harus menghadapi aula hantu cepat atau lambat. Daripada tinggal di sini dan menunggu dia untuk menangkapnya, lebih baik aku pergi ke wilayah tengah dulu." Dengan kekuatan yang cukup, mereka secara alami tidak bisa melakukan apapun padaku. Mendengar ini, ayah yang terbakar itu terdiam, dan kata-katanya tertelan kembali. Karena Xiao Yan telah mengambil keputusan, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap dia aman dan sehat. Setelah kejadian itu, Xiao Yan berbicara dengan lelaki tua itu sebentar. Segera, atas permintaan Xiao Yan, dia mendapat setetes bubur susu jantung bumi dari ayah yang terbakar. Tetesan ini disiapkan untuk es yang dingin. Meskipun tubuh yin yang ekstrim dari embun beku telah dikendalikan, kekuatan sebenarnya tidak pernah dimainkan. Ini mungkin karena kultivasi diri atau alasan lain. Namun, kali ini, Xiao Yan berencana untuk membantu es dingin memberikan permainan penuh pada kekuatan tubuh yin yang ekstrim dengan bantuan sumsum susu bumi ini. Pada saat itu, kekuatannya, itu juga akan sangat meningkat. Kali ini, Xiao Yan tidak berniat membiarkan Leng Bingsuang mengikutinya di wilayah tengah. Karena itu, sebelum itu, ia harus memastikan bahwa yang terakhir memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dan bubur susu jantung bumi adalah satu-satunya pilihan. 2 hari kemudian, Xiao Yan dan rombongannya berangkat dari lembah yang terbakar lagi dan kembali ke wilayah barat. Sebagai perbandingan, meskipun jumlah tim ini telah berkurang, dan bahkan Li Bingrui telah ditambahkan, kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada di awal, terutama dengan kekuatan Kaisar Xiao Yanyuan dan seluruh wilayah selatan. Sepanjang perjalanan ke utara, rombongan tidak bergegas kembali ke rumah Liu, tetapi langsung menuju kota kuno yang liar. Namun, ketika mereka melewati kota Liuchang di jalan, pemandangan di kota membuat Xiao Yan dan rombongannya berhenti, dan mata mereka yang tertarik tertuju pada bayangan di kota. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Meskipun wilayah selatannya besar, itu kebetulan, saya tidak berharap bertemu kenalan ketika saya lewat di sini hari ini. Ayo turun dan bertemu teman lama kita. Dia melirik dokter kecil dan yang lainnya di samping, dan yang terakhir juga tersenyum, bahkan perlahan diturunkan. Sekarang di kota Liuchang, di kediaman keluarga Liu, sekelompok orang berkerumun menjadi tumpukan, menatap orang-orang di depan mereka dengan ngeri. Orang tua yang pertama adalah nenek moyang keluarga Liu di kota Liuchang, Liu Ya. Orang tua itu juga memiliki pencapaian kultivasi di tengah kembali ke wilayah sumber. Dia sangat kuat sehingga dia bisa disebut sangat kuat di perbatasan barat daya. Tapi sekarang, Liu Ya terlihat sedikit malu. Pakaian dan jubahnya robek, luka-lukanya menutupi sekujur tubuhnya, dia bersandar pada kruk, dagunya berlumuran darah, sanggul rambutnya berantakan, dan wajah tuanya sangat putih, sepasang mata tua cekung yang dalam penuh dengan keengganan dan kemarahan, tetapi saya tidak berharap bahwa keluarga Liu-nya akan mengalami hari seperti itu. Saat ini, di seberangnya, ada seorang pria paruh baya berdiri. Yang terakhir cantik dan tanpa jejak dalam jubah brokatnya, dan momentum di dalam dan di luar sangat kuat. Kultivasinya tampaknya telah mencapai ranah Raja Sumber.
Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di perbatasan barat daya, hanya ada sedikit saingan. Fu Yulong, jangan terlalu merajalela. Jika kamu berani menghancurkan keluarga Liu kami hari ini, kamu akan mati di masa depan. Liu Ya mengatupkan giginya, dan kata-katanya hampir melompat keluar dari sela-sela giginya. Melihat mata pria parubaya di seberangnya, dia ingin memotongnya ribuan kali. Pria parubaya ini adalah kepala istana Haiyun, Fu Yulong. Dia belum melihatnya selama beberapa tahun. Orang ini juga telah menerobos ke Raja Sumber. Tidak heran dia akan menemukan keluarga Liu lagi. Liu Ya sudah tua, dan kultivasinya sulit untuk tumbuh. Orang ini ingin mengambil kesempatan untuk mencaploknya sekali. Hahaha, siapa yang kamu bicarakan? Apakah itu membakar lembah? Hahaha, tolol, bagaimana bisa membakar lembah mempermalukan saya, Raja Sumber yang kuat, untuk keluarga kecil yang belum resmi bergabung. Mendengar kata-kata Liu Ya, Fu Yulong langsung tertawa. Sekarang budidayanya telah menembus wilayah Raja Sumber, dan tidak ada yang akan menjadi lawannya di perbatasan barat daya. Selama dia tidak menyinggung lembah Shaoyan, berhenti memprovokasi Xiaoyan dan tidak menyentuh keluarga Liu di kota Qingyang, apa yang ingin dia lakukan di perbatasan barat daya, bahkan jika dia membunuh Liu Ya di depannya dan menghancurkan seluruh keluarga Liu, siapa yang tahu, siapa yang akan menemukan masalah Raja Sumber yang kuat untuk keluarga yang sudah meninggal. Ini tidak membakar lembah Yan, atau Xiaoyan, tapi itu pasti sesuatu yang kau bisa. Mendengar pidato itu, Liu Ya tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya perlahan. Di wilayah selatan, selain membakar lembah, ada juga raksasa, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Sayangnya, keluarga Liu-nya memiliki asal-usul dengan raksasa itu. Di udara, Xiaoyan, yang belum jatuh, mau tidak mau menjadi sedikit terpana. Untuk wilayah selatan yang dia tahu sekarang, kecuali lembah yang terbakar di ujung selatan, hanya ada yang ada di hutan mapel api. Apakah itu burung api darah? Saat ini, mendengar kata-kata Liu Ya, Xiaoyan langsung teringat keluarga burung api darah. Pada awalnya, putra Zhu Hao telah berada di keluarga Liu untuk waktu yang lama. Dia juga mendengar bahwa keluarga Liu tampaknya memiliki sesuatu yang terjadi dengan burung api darah. Pada saat ini, ketika dia memikirkannya, arti dari kata-kata Liu Ya begitu. Tentu saja, Fu Yulong sama sekali tidak mempercayai kata-kata lelaki tua itu. Setelah mencibir, dia membalikkan telapak tangannya, dan sumber gas yang melonjak di telapak tangan segera mengembun. Tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Liu Ya. Dengan senyum ganas di wajahnya, telapak tangannya tercetak keras di dada yang terakhir. Apakah kamu memilikinya atau tidak? Selama keluarga Liu kamu punah dan hancur hari ini, siapa yang dapat menemukan hal-hal di kepalaku? Jadi, mati. Pada saat senyum itu jatuh, telapak tangan Fu Yulong akan tercetak di dada Liu Ya. Pada saat ini, napas yang terakhir lemah dan masih ada kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melihat telapak tangan jatuh dengan mata enggan. Saat berikutnya, ketika Liu Ya masih beberapa inci dari tubuhnya, telapak tangan yang ganas itu dengan mudah mengunci pergelangan tangannya dengan telapak tangan yang kuat. Ketika Fu Yulong berbalik, dia tidak melihat orang yang menembak. Seluruh lengan tiba-tiba terpelintir, tetapi suara patah tulang terdengar, dan kemudian, telapak tangan jatuh ringan di dadanya. Telapak tangan sedikit bergetar, dan kekuatan yang melonjak tiba-tiba menyembur keluar. Tubuh Fu Yulong langsung terbang keluar seperti karung yang rusak, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Napas seluruh orang segera jatuh ke dasar lembah. Ketika Fu Yulong mendongak, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di samping Liu Ya dengan jubah hitam. Ketika wajah Xiaoyan tercermin di matanya, hati seluruh orang itu hampir hancur. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling tidak ingin dia provokasi akan muncul di depannya begitu tiba-tiba. Selain itu, sejauh menyangkut telapak tangan Xiaoyan, jika yang terakhir tidak meninggalkan tangannya, saya khawatir dia akan benar-benar menjadi orang mati saat ini. Bagaimana mungkin aku, kan? Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum tipis dan mengabaikan Fu Yulong dengan wajah ketakutan. Sebaliknya, dia menatap Liu Ya dengan wajah kusam. Dia mengeluarkan pil dari Naji dan menyerahkannya kepada yang terakhir. Pada saat yang sama, dia tersenyum lembut. Kekuatan besar yang disebutkan pria tua itu sebelumnya harus diberikan kepada keluarga burung api darah.
Begitu komentar ini keluar, Liu Ya segera kembali ke pikirannya dan menatap Xiao Yan di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa yang terakhir akan tahu tentang keluarga burung api darah. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia masih dengan enggan mengangguk dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Alih-alih berbicara lebih banyak tentang masalah ini, dia mengalihkan pandangannya ke Fu Yulong. Di kota Liu Chang dan di kediaman keluarga Liu, semua orang memandang Xiao Yan, yang menamparkan Fu Yulong keluar dari lapangan. Matanya penuh horor dan tak terbayangkan. Sekarang, Fu Yulong, sebagai Raja Sumber yang kuat, hampir tidak dapat menemukan lawan di seluruh perbatasan Barat Daya. Sungguh luar biasa bahwa dia akan ditampar oleh pemuda di depannya. Tentu saja, yang lain tidak tahu. Pada saat ini, Fu Yulong dan Liu Ya sangat jelas di hati mereka. Pemuda berbaju hitam itu kini menjadi sosok terkenal di wilayah selatan. Dikatakan bahwa dia membunuh kepala Sekte One Scorpion dengan kekuatannya sendiri dalam 2 perang belum lama ini, dan bahkan melukai orang kuat Yuanzong. Secara khusus, Fu Yulong, seorang pendatang baru di Raja Sumber, sebanding. Dia dipukul oleh Xiao Yan dan tidak mati sekarang, yang beruntung. Bagaimana kalau membunuh? Di samping Fu Yulong, birk putih itu melirik Xiao Yan dan berkata dengan lemah. Mendengar pidato itu, Xiao Yang ingin mengangguk, tetapi Fu Yulong dengan cepat bangkit dari tanah dengan ngeri, dengan cepat membungkuk kepada Xiao Yan dan meminta maaf. Suaranya berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Xiao Yan, masa lalu memang kesalahan Fu Yulong. Saya tidak seharusnya menjadi musuh Anda. Saya tidak boleh menyentuh orang-orang dari keluarga Liu, dan saya tidak seharusnya bersama Tiang Huizong. Tapi sekarang saya telah melakukannya, direformasi. Apa yang terjadi barusan? Hanya salah paham. Saya tidak menyangka bahwa orang yang dikatakan Liu Ya adalah Anda. Tolong jangan khawatir tentang itu. Hanya Xiao Ya tuanku bersedia melepaskan saya. Mulai sekarang terus, Fu Yulong akan mengikuti jejak Tuan Xiao dan meminta Tuan Xiao untuk..." "Yah, tak perlu dikatakan, aku tidak bisa menghitung masalah ini, dan aku tidak bisa membunuhmu." Mendengarkan kata-kata penebusan tanpa akhir dari orang ini, Xiao Yan benar-benar kesal dan tidak berniat membunuhnya. Jika orang ini terus berbicara tanpa henti, itu benar-benar tidak pasti. Benar saja, kata-kata Xiao Yan jatuh, dan pria itu langsung menutup mulutnya. Birk putih di satu sisi juga melirik yang terakhir dengan jijik. Setidaknya dia adalah Raja Sumber. Dia begitu tak berdaya. Dia benar-benar bisa mengatakan apa saja untuk hidup. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Fu Yulong akhirnya meredakan kepanikannya. Selama Xiao Yan tidak membunuhnya, mudah untuk mengatakan hal lain. Baginya, hidup lebih penting dari segalanya. Jika wajahnya sangat penting, Fu Yulong tidak akan mendengarkannya ketika Sekte Boneka Tian mengancamnya. "Aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku." Sementara Fu Yulong diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri, kata-kata Xiao Yan datang lagi, yang mengejutkan roh mantan dan segera membungkuk. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan, tetapi terus berbicara dan berkata, "Mulai sekarang, Istana Haiyun akan bergabung dengan perintahku untuk melindungi keluarga Liu di kota Qingyang. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Liu, jika keluarga Liu membuat kesalahan, bawahan saya bersedia menebusnya dengan hidup mereka." Kali ini, Fu Yulong tidak sabar untuk mendengar kata-kata dari mulut Xiao Yan jatuh ke bawah. Dia tidak puas dengan pilihannya. Hidupnya semua dipegang di tangan Xiao Yan. Dia memiliki keputusan akhir dalam keinginannya. Mendengar pidato tersebut, Xiao Yan tercengang dan langsung tersenyum puas. Orang ini melakukan hal-hal sederhana dan mengenali identitas di antara keduanya. Dengan cara ini, mulai sekarang, mungkin dia tidak perlu khawatir tentang keluarga Liu. Ini masalah besar. Ketika dia kembali, dia akan berbicara dengan ayah yang terbakar lagi, dan tidak akan ada lagi kesalahan. Ini aman di sini di wilayah selatan. Ingat kata-katamu, begitu keluarga Liu melakukan kesalahan, berhati-hatilah dengan hidupmu. Begitu kata-kata Xiao Yan yang sedikit dingin dimuntahkan, wajah Fu Yulong segera berubah lagi, dan dia dengan cepat mengangguk dengan hormat. Namun, segera, yang pertama mengubah suaranya dan berkata sambil tersenyum. "Tentu saja, jika saya berperilaku baik, saya secara alami akan mengingatnya. Saya akan memperbaiki beberapa pil untuk Anda di masa depan. Meskipun saya tidak berani mengatakan lebih banyak, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya ingin dipromosikan ke ranah Yuan Huang."
Mendengar kata Yuan Huang, hati Fu Yulong tergerak dan matanya tidak bisa menahan kejutan. Pada usianya, itu adalah harapan boros terbesarnya bahwa kultivasinya dapat menembus Raja Sumber. Sekarang kekuatan ini dimenangkan dengan susah payah. Dia tidak ingin mengejar alam yang lebih tinggi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, hatinya langsung melonjak lagi. Saat ini, dia tidak berani ragu lagi. Dia buru-buru mengatakan ya kepada Xiao Yamong. "Ya, itu saja untuk hari ini. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Adapun di sini, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi." Melihat Fu Yulong, Xiao Yan perlahan-lahan terowongan. Bawahan mengerti. Mendengar pidato tersebut, Fu Yulong langsung menjawab dengan hormat. Mengangguk, Xiao Yan menatap Liu Ya, tersenyum dan berkata. Petik 2. Sambil tersenyum, Liu Ya membungkuk dan memeluk. Sekarang Xiao Yan tampaknya sudah cukup dewasa untuk membiarkan mereka melihat ke atas. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa pemuda yang budidayanya tidak jauh darinya 3 tahun lalu tumbuh ke tempat seperti itu 3 tahun kemudian, bahkan mempengaruhi situasi seluruh wilayah selatan. Kemudian, Xiao Yan menjelaskan kepada Fu Yulong. Setelah yang terakhir dengan hati-hati menuliskannya, Xiao Yan bergerak, berubah menjadi bayangan gelap dan menyapu ke langit lagi. Kemudian, Xiao Yixian dan yang lainnya mengikutinya. Dalam sekejap mata, pejalan kaki menghilang di depan mereka lagi. Di situ, Liu Ya dan Fu Yulong menatap sosok Xiao Yan yang pergi, menghela nafas, saling memandang dengan acuh tak acuh, mengikuti dengan cermat, dan Fu Yulong dengan cepat pergi dari sini bersama anak buahnya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya menginjakkan kaki dalam perjalanan kembali ke wilayah barat, di kehampaan utara yang jauh, di luar sebuah gua, pada saat ini, bayangan manusia berdiri. Tiba-tiba, kekosongan di belakangnya tiba-tiba berputar. Segera, seorang lelaki tua berjubah emas muncul di belakangnya. Ketika lelaki tua itu muncul, sosok di depannya langsung ditemukan. Bahkan ketika dia berbalik, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu. Kepala keluarga. Nah, sisik naga, sudah berapa lama si kecil memasuki gua naga? Mendengar pidato itu, lelaki tua itu mengangguk dengan lembut, dan segera matanya yang dalam jatuh ke gua di depannya. Dia benar-benar bisa memperhatikan bahwa ada sosok muda yang duduk di kedalaman gua, yang akan menjadi harapan terbesarnya. Pemimpin Hui, dia sudah bekerja selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi, si kecil telah membuat kemajuan besar di Gua Naga. Mendengarkan apa yang dikatakan orang di depannya, lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan terkejut di matanya yang dalam. Dalam 2 tahun, dia melewati 2 level, yang jauh lebih banyak dari yang dia duga. Wilayah Barat, Kota Lengcui. Ada cahaya keemasan bersinar di alun-alun besar. Orang-orang yang hadir segera membuang muka. Ketika mereka melihat lagi, beberapa orang muncul di alun-alun saat ini. Ini adalah Xiao Yan dan partinya. Setelah Liu Changcheng, Xiao Yan dan rombongannya tidak berhenti lagi di jalan. Mereka datang ke kota Lengcui. Melihat jalan-jalan dan jalan-jalan yang samar-samar di depan mereka, Xiao Yan sepertinya mengingat segala macam hal dalam pikirannya. Tetapi seiring waktu, semuanya benar dan orang-orang salah, dan perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di wilayah barat. Di wilayah barat saat ini, keindahan dingin dan arogan di pegunungan Silin adalah kekuatan hegemonik yang nyata. Kedua, LV Zongtian di Sahepu dan keluarga kulit putih di Qingtuoshan, yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, telah membentuk kekuatan mereka sendiri. Pegunungan Silin masih asing dengan urusan dunia, dan masih ada banyak manusia kuat yang telah berpengalaman di dalamnya, tetapi tidak lebih dari sebelumnya, jauh di pegunungan Silin, itu akan menjadi jedi yang sangat dipahami semua orang. Kedua, itu adalah area Sahepu tempat LV Zongtian berada. Yang terakhir ini terkenal karena mendirikan rumah lelang. Ia juga memiliki posisi tinggi di daerah Silin. Selain itu, kultivasi kuat LV Zongtian telah membuat tempatnya sangat stabil. Selain itu, gedung putih yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh semua orang. Kebanyakan orang di Silinyu tahu bahwa keluarga Bai dulunya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di bawah Sekte Tianjian, tetapi setelah runtuhnya 4 sekte besar, 3 lainnya dihancurkan dalam semalam. Kemudian, keluarga Bai mengambil alih semua kepentingan perkotaan dan urat mineral di bawah 4 sekte besar, tetapi segera,
keluarga Bai dengan tegas meninggalkan sebagian besar kota dan beberapa urat mineral. Setelah dengan cepat mengumpulkan minat, ia hampir bercokol di daerah Qingtuo Gunung dan jarang muncul lagi. Keluarga Bai mengambil langkah cepat dan tegas, mengumpulkan sebagian besar kepentingan dalam waktu singkat, dan kemudian mundur ke Gunung Qingtuo, yang juga membuat banyak orang memahami alasan mengapa ketiga keluarga dihancurkan. Setelah itu, beberapa kekuatan bahkan bersatu untuk menemukan keluarga Bai. Namun, setelah keluarga Bai mengeluarkan dua kekuatan kuat di wilayah sumber, semua kekuatan yang pergi dihancurkan, dan mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menyerah. Oleh karena itu, nama keluarga Bai dengan cepat menyebar di wilayah Silin, tetapi meskipun demikian, mereka masih bercokol di dekat Gunung Qingtuo dan tampaknya tidak ingin memperluas kekuatan keluarga, yang membuat banyak kekuatan di wilayah Silin curiga. Orang luar tidak mengerti ini, tetapi hati keluarga Bai sangat jelas bahwa mereka tidak ingin memperluas kekuatan mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa hanya dengan sumber daya yang besar kekuatan keluarga dapat berkembang pesat. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki ide seperti itu, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak dapat melakukannya. Keluarga Bai tidak ingin menjadi lembah Qin Huang Mi kedua. Bagi mereka, es dingin di Gunung Silin bukanlah yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah pria yang berdiri di belakang es yang dingin. Di balik pegunungan yang luas, di tepi langit, ada sedikit suara pecahnya langit. Segera, beberapa pita tiba-tiba melintas dan datang, membawa ledakan-ledakan sonik. Pada saat yang sama, mereka muncul di atas pegunungan dalam sekejap mata. Kemudian tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi beberapa sosok manusia. Melihat pegunungan yang familiar di depannya, Xiao Yan sedikit tercengang. Adegan seperti itu membuatnya merasa betah untuk sesaat. Dibandingkan dengan segala macam gangguan di luar, di sini tampak jauh lebih bersih. Apalagi sekarang ketika dia memikirkan dingin dan beku, Xiao Yan tanpa sadar akan menunjukkan senyum di wajahnya, lalu mengangkat tangannya dan membawa beberapa orang di belakangnya, terbang menuju kedalaman pegunungan Silin. Sementara kelompok orang ini menyapu pegunungan yang dalam, sosok yang mengenakan jubah putih di gunung juga terbang dengan cepat. Dengan sedikit ragu, mereka terbang dengan cepat ke arah tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit selama penerbangan, dan hatinya curiga. Bahkan jika dia mengabaikannya, dia dengan cepat pergi ke kedalaman pegunungan. Segera, beberapa sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya satu demi satu. Yang paling penting adalah kecantikan beku yang mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di hari-hari biasa juga muncul di depan Xiao Yan saat ini. Melihat Xiao Yan, yang utuh di depannya, dia tidak bisa membantu menggerakkan wajahnya yang dingin. Dia secara alami memahami bahaya dari selatan yang ekstrim, tetapi sudah 3 tahun sejak Xiao Yan pergi. Sekarang ketika dia melihat Xiao Yan kembali, lubuk hatinya masih terpengaruh. Sepasang mata yang indah tidak bisa menahan ekspresi kebencian. Ini Xiao Yan, dia melangkah maju dan mengambil yang terakhir ke dalam pelukannya, mengabaikan perjuangan keindahan di lengannya. Lengannya yang kokoh mengunci tubuh halus yang terakhir dengan erat, mulutnya dekat dengan telinga yang halus, dan berkata dengan lembut. Maaf, aku kembali. Dalam kalimat sederhana, itu sepertinya mengandung sihir, yang membuat tubuh halus yang berjuang dengan es dingin perlahan-lahan rileks. Kemudian, dokter kecil itu memandangi dua orang di depannya, tetapi pandangan tertentu perlahan-lahan redup. Bahkan jika dia menoleh diam-diam dan mengabaikannya. Ketika kenalan bertemu, mereka harus mengobrol satu sama lain. Bai Hua dan ular narwal akrab satu sama lain. Keier bertemu Lianer, tetapi yang terakhir masih tidur pada waktu itu. Sekarang, mereka sudah akrab satu sama lain. Selain itu, kedua wanita ini adalah teman sebaya di antara orang-orang, sehingga mereka dapat berbicara lebih bebas. Li Bingrui dengan cepat melebur satu sama lain karena Lianer, hanya peri dokter kecil yang duduk sendirian untuk waktu yang lama. Ketika ketiga wanita itu kembali, yang terakhir telah menghilang. Di Gua Tianying, 5 orang duduk mengelilingi meja dengan minuman di atas meja. Suasananya kuat dan orang-orang berbicara dengan gembira. Di pegunungan dan hutan, Keier membawa kedua putrinya ke sebuah gubuk yang dibangun oleh Yan Xi dan yang lainnya. Gadis kecil itu adalah wanita tertua di pegunungan Silin. Dengan cinta dingin dan beku, saudara-saudara mereka dimanjakan di mana-mana pada hari kerja. Semuanya di sini juga permintaan gadis itu.
Meski bentuk rumahnya tidak bagus, lingkungan sekitarnya cukup cocok untuk ketiga wanita itu. Di lingkungan yang begitu indah, ketiganya berbicara dengan gembira. Xiao Yan dan Leng Bingsuang datang ke pedalaman Silin, yang sudah sangat berubah. Istana es yang megah didirikan dan dipenuhi dengan kabut dingin, mengubahnya menjadi negeri dongeng di bumi. Es dingin membawa Xiao Yan ke kedalaman istana es. Xiao Yan menarik tubuh halus yang terakhir ke dalam pelukannya dengan tarikan lembut. Mereka saling memandang, dan napas mereka berangsur-angsur cepat dan panas. Di puncak gunung yang sepi, peri medis kecil dengan gaun putih panjang sedang duduk sendirian. Sepasang mata panjang dan sipit menatap langit terbuka di kejauhan. Ada sepasang burung putih berputar-putar di langit, seperti penghiburan atau ejekan. Untuk ini, peri medis kecil harus tertawa bodoh. Air mata kristal di sudut matanya jatuh, dan pikirannya mengingat apa yang dikatakan Xiao Yan ketika dia menyelamatkannya. Kamu, apakah tanggung jawabku? Keesokan harinya, jauh di pegunungan Silin, Xiao Yan memanggil orang-orang untuk berkumpul lagi dengan tujuan membahas pendirian resmi gerbang Xiao di wilayah barat. Sebelum itu, Xiao Yan mendirikan Xiaomen di wilayah utara, tapi Xiao Yan tidak mengenal wilayah utara. Sekarang Xiaomen di wilayah utara sepenuhnya dipercayakan kepada kebangsaan Hai. Sekarang Xiao Yan berencana untuk secara resmi mendirikan Xiaomen di wilayah barat. Pada saat itu, setelah Xiaomen di wilayah barat dan utara dikembangkan, mereka akan secara resmi bergabung. Selain itu, ada lembah Yan yang terbakar di wilayah selatan sebagai sekutu. Dengan cara ini, bagian barat daratan dapat dengan cepat jatuh di bawah komando pria Xiao, yang tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan Xiao Yan. Setelah penjelasan umum, semua orang di sini cukup bersemangat untuk mencoba. Siapa yang tidak bermimpi menjadi raksasa dan kuat di masa depan, tapi itu terlalu jauh bagi mereka di masa lalu. Namun, sekarang, Xiao Yan menempatkan kesempatan ini di depan mereka. Pembentukan Xiaomen akan membangun citra besar di wilayah barat. Munculnya kekuatan transenden ini akan membuat banyak orang mengaguminya. Ketika wilayah barat dan utara digabungkan di masa depan, itu akan membuat Xiaomen lebih besar, dan pada saat itu, mereka akan menjadi yang kuat di mata banyak orang. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi kerinduan di wajah semua yang hadir. Pembentukan pria Xiao tidak hanya akan menjadi jaminan Leng Bingsuang dan yang lainnya, tetapi juga menjadi bantuan terbesar di belakangnya. Dengan cara ini, dia bisa pergi ke wilayah tengah dengan nyaman. Namun, Xiao Yan tidak memberitahu semua orang di sini tentang kepergiannya ke wilayah tengah, terutama Leng Bingsuang. Dia tidak ingin yang terakhir mengkhawatirkannya, dan dia tidak ingin Leng Bingsuang melakukan sesuatu yang impulsif untuknya. Lagi pula, Xiao Yan tidak berharap untuk membawanya ke wilayah tengah kali ini. Setelah itu, Xiao Yan menjelaskan secara rinci tentang olah hantu kepada semua orang di sini. Sebagian besar dari Anda di sini tahu tentang kekuatan misterius ini. Bagaimanapun, orang-orang dari Aula Hantu juga ikut campur dalam pertempuran yang menentukan dengan lembah Qin Huangmi. Mereka masih ingat kesan perang itu. Tapi kemudian, ketika Xiao Yan memberitahu mereka tentang pengalamannya di ujung selatan, ekspresi di wajah mereka berubah lagi, terutama es yang dingin, dan warna kekhawatiran yang tebal muncul di pipi mereka yang indah. Meskipun Xiao Yan masih di sampingnya saat ini, begitu mereka mendengar bahwa pria kuat sejati di Aula Hantu telah secara pribadi menembak Xiao Yan, bahkan ketika dia hampir meraihnya kembali, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang sampai lama kemudian. Kata-kata Xiao Yan terdengar hambar, tapi semua orang di sini bisa merasakan atmosfer berbahaya yang kuat. Di akhir perang, jika bukan karena aksi pria kuat yang misterius, saya khawatir mereka tidak akan melihat Xiao Yan saat ini. Setelah mengetahui bahaya Aula Hantu, terutama objek yang mereka targetkan adalah Xiao Yan, semua orang di sini juga menunjukkan ekspresi jijik. Mereka memiliki kesan yang sangat buruk tentang orang-orang yang bukan manusia atau hantu. Sekarang mereka lebih memperhatikan Xiao Yan, dan wajah mereka tidak akan terlihat bagus. Sekelompok makhluk bukan manusia dan bukan hantu berani membuat ide tentang pemimpin Xiaomen. Jika mereka bertemu di masa depan, mereka harus mengembalikannya lebih banyak. Singa yang terbakar itu memarahi dengan marah. Dalam kata-katanya, dia telah menempatkan dirinya pada posisi orang Xiaomen. Ini menarik ledakan tawa dari orang lain, tetapi satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah tatapan sengit di mata semua orang. Kalau begitu,
Mari tambahkan kayu bakar pertama ke pendirian Xiaomen. Sky Eagle berkata dengan lemah, melirik yang lain di sini, dan semua orang mengangguk satu persatu. Segera, mata mereka tertuju pada Xiao Yan. Kemudian mereka bangkit dan membungkuk kepada Xiao Yan dan berkata, "Bawahan, saya telah melihat pemimpin sekte Xiao. Setelah diskusi, Xiao Yan tersenyum pada orang-orang dan menyelesaikan rencana selanjutnya. Sekarang, selain membesarkan orang-orang kuat, yang terpenting adalah sumber daya alam. Pembentukan suatu kekuasaan tentu membutuhkan sumber daya yang besar sebagai penunjangnya. Sebagai kekuatan super yang akan bangkit di wilayah barat, sumber daya yang dibutuhkan oleh pria Xiao secara alami mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh orang biasa, setidaknya jauh melampaui lembah Qin Huang Mi yang asli. Tentu saja, dengan cara Xiao Yan, tidak sulit untuk mendapatkan sumber daya. Apalagi sekarang, sementara kultivasinya telah menembus kaisar sumber, kekuatan jiwanya sendiri juga telah ditembus. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan telah menjadi ahli herbal tingkat ke-6. Identitas seperti itu secara alami tak tertandingi di wilayah barat. Selain itu, ada banyak pil yang pernah diambil dari lawan-lawannya di cincin nanajinya. Jika pil ini dilelang, mereka juga harus bisa mendapatkan banyak sumber daya. Tianying juga merekomendasikan mereka. Secara alami, itu adalah LV Zongtian. Orang itu terkenal karena membuka toko lelang. Dia pernah diselamatkan oleh Xiao Yan. Sekarang dia datang untuk membantu pelelangan. Tentu saja, itu tidak pantas lagi. Sumber daya dapat diselesaikan untuk saat ini, tetapi masalah besar lainnya adalah mereka perlu memanggil banyak orang kuat. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama antara mereka dan lembah Qin Huang Mi, orang-orang kuat yang dibawa dari wilayah utara telah kembali. Di wilayah barat, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk memanggil orang kuat lagi. Jika dia harus menemukan mereka, dia mungkin harus menggunakan beberapa cara. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan pria yang dia perhatikan ketika mereka datang ke pegunungan Silin sehari sebelum kemarin. Jika aku ingat dengan benar, gaun pria itu sepertinya Bai Jia. Dia membisikkan sebuah kata di mulutnya. Ketika dia mendongak, Xiao Yan baru saja melihat peri medis kecil di seberangnya. Ketika matanya menoleh, liontin batu giok tergantung di leher putih salju peri medis kecil itu membuat alisnya terangkat. Dia ingat bahwa liontin batu giok itu awalnya milik Lianer. Ketika dia pertama kali menyelamatkan Naer, dia memberikannya pada dirinya sendiri. Setelah Lianer bangun, Xiao Yan mengembalikannya saat dia membakar Yangu. Tepat pada saat ini, tampaknya Lianer memberikannya kepada tuannya sebagai gantinya. Begitu dia memikirkan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan mengungkapkan senyum hangat. Adegan ini memandang peri dokter kecil di seberangnya, wajahnya bergerak sedikit di pipinya, dan cahaya terang melintas di kedalaman matanya yang indah. Namun, apa yang Xiao Yan tidak tahu adalah bahwa liontin giok itu diserahkan oleh Lianer pagi ini untuk menghibur peri medis kecil dengan wajah yang sangat buruk. Dalam ingatan Xiao Yan, hanya liontin giok ini yang dimiliki Xiao Yan, wilayah barat, Gunung Qingtuo. Hari ini, Gunung Qingtuo telah menjadi base camp keluarga Bai. Di masa lalu, tempat di mana 4 gerbang utama ditempatkan juga menjadi tempat pengalaman hidup anak-anak keluarga Bai, terutama di puncak utama Gunung Qingtuo, tempat para petinggi keluarga Bai tinggal. Kendali sebuah keluarga atas pegunungan yang berkesinambungan tidak hanya semacam kebanggaan, tetapi juga simbol bahwa mereka akan mengendalikan sumber daya yang tak ada habisnya. Ini secara alami merupakan hal yang patut ditiru, tetapi tidak ada yang berani menantang. Pada saat ini, di puncak utama Gunung Qingtuo, di aula yang megah, Bai Ying dan putranya duduk di tengah dengan alis berkerut dan keraguan di hati mereka. Mereka baru saja menerima berita bahwa mereka tampaknya telah melihat Xiao Yan di luar pegunungan Silin, yang bukan hal yang baik bagi mereka. Aduh, orang itu membuat badai di wilayah barat ketika dia kembali terakhir kali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia kembali kali ini. Ayah, jika tidak, kami pergi untuk bernegosiasi dan mengungkapkan ketulusan kami terlebih dahulu. Di satu sisi, Bai Zhan ragu-ragu dan berkata perlahan, "Hehe, apakah kamu begitu khawatir tentang aku kembali?" Namun, pada saat kata-katanya jatuh, tawa yang jernih tiba-tiba terdengar di aula, dan wajah keluarga kulit putih dan putra mereka juga berubah tajam. Hampir pada saat yang sama,
Seorang lelaki tua berjubah putih juga muncul di sebelah keluarga kulit putih dan putra mereka. Wajah tua itu tampak bermartabat dan menatap pemuda berbaju hitam yang perlahan muncul di aula. Meskipun tidak ada napas di pemuda berjubah hitam di depannya, dia masih bisa merasakan ancaman samar dari yang terakhir. Dari titik ini saja, lelaki tua itu bisa yakin bahwa kultivasi orang di depannya pasti jauh lebih baik darinya. Dengan cara ini, bagaimana mungkin dia tidak merasa bermartabat? Dia dapat yakin bahwa pemuda berjubah hitam di depannya jelas merupakan orang paling kuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Di tengah aula, Xiao Yan menatap 3 orang di depannya sambil tersenyum. Ada kilatan halus di sepasang mata gelap. Jika dia hanya menebak sebelumnya, pada saat ini, dia bisa yakin bahwa sosok berjubah putih yang dia lihat di luar pegunungan Silin memang anggota keluarga kulit putih. Xiao Yan. Ayah dan anak Bai Ying menatap Xiao Yan yang tiba-tiba muncul di aula dengan ngeri. Suasana hati mereka tegang sesaat. Sebaliknya, lelaki tua berjubah putih di depan mereka memandang 2 orang di belakang mereka dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan desahan, yang bisa membuat ayah dan anak yang tidak bisa bergerak di hari-hari biasa menunjukkan tatapan seperti itu dalam sekejap mata. Xiao Yan benar-benar pria yang mengerikan. Segera, lelaki tua itu menatap Xiao Yan dengan wajah bermartabat dan pikiran yang berhati-hati. Sementara sumber ki di tubuhnya berputar dengan tenang, dia membungkukkan tangannya dengan hormat pada Xiao Yan dan berkata, "Bai Jia, Bai Haoxuan, apakah kamu sudah bertemu Tuan Xiao Yan?" Melihat pemuda berjubah hitam di depannya, Bai Haoxuan tidak bisa menahan perasaan mendesah. Dia berpikir bahwa pemuda berjubah hitam yang lemah seperti semut mol di depannya telah menjadi eksistensi yang bahkan harus dia hormati. Dapat dikatakan bahwa sudah 30 tahun di sebelah timur sungai dan 30 tahun di sebelah barat sungai. Melihat lelaki tua itu seperti ini, Bai Ying dan putranya di belakangnya bergegas kembali kepada Tuhan, bangkit bersama dan memberi hormat pada Xiao Yan. Bahkan leluhur lama keluarganya pun harus hormat ketika melihat Xiao Yan, belum lagi mereka. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk ringan dan melirik Bai Haoxuan. Dia terkejut. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras dan bantuan banyak sumber daya, kultivasi orang tua dari keluarga Bai juga telah menembus ranah Raja Sumber. Bahkan dibandingkan dengan embun beku yang dingin, budidaya seperti itu tidak jauh berbeda. Sekarang, Bai Ying dan putranya telah mencapai sumber kultivasi mereka. Melihat seluruh wilayah barat, mereka bisa disebut peringkat teratas. Aku ingin tahu mengapa Tuan Xiao Yan datang ke rumah putihku kali ini. Bai Haoxuan menatap Xiao Yan di depannya dan perlahan-lahan terowongan. Hehe, tidak apa-apa. Saya hanya melihat bahwa keluarga Bai tampaknya peduli apakah saya bisa kembali. Karena saya kembali, saya pikir saya harus berkunjung. Begitu komentar ini keluar, wajah 2 orang di belakang Bai Haoxuan tiba-tiba berubah. Dengan cara ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa mereka telah mengirim seseorang untuk menunggu di luar pegunungan Silin. Saat ini, ayah dan anak itu tiba-tiba merasakan hati yang sesak. Apakah Xiao Yan datang ke sini hari ini untuk meminta kesalahan guru? Dengan pemikiran ini, sumber ki dalam topan di ayah dan anak Bai Ying segera terangkat, dan wajah Bai Haoxuan berangsur-angsur menjadi rendah. Untuk ini, Xiao Yan tersenyum dan kemudian berkata, "Jangan gugup, saya di sini bukan untuk meminta kesalahan, tetapi saya ingin mengundang Anda. Tentu saja, Anda juga dapat menganggapnya sebagai ancaman." Undangan. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, ketiga anggota keluarga Bai tidak bisa tidak menunjukkan warna yang mencurigakan. Segera, Xiao Yan berkata, "Aku akan membentuk kekuatan di wilayah barat, Xiaomen. Tujuan kedatanganku ke sini hari ini adalah untuk mengundangmu bergabung dengan Xiaomenku. Tentu saja, aku tahu berita ini mungkin terlalu mendadak untukmu, jadi aku akan menunggumu, berita dalam setengah bulan. Jika Anda suka, silakan datang ke Yancheng. Jika Anda tidak mau." Di akhir lukisan, Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak banyak bicara lagi. Sebaliknya, dia menatap 3 orang di depannya dengan senyum merenung. Sampai mereka semua membiru oleh kata-katanya, dia tersenyum beberapa kali. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan ingin pergi, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan berbicara lagi, berkata, "Ngomong-ngomong, saya tidak ingin banyak bicara tentang pemantauan pegunungan Silin. Teman-teman saya dan saya tidak suka perasaan diawasi, jadi saya harap saya tidak akan melihat hal seperti itu lagi di masa depan."
Begitu mereka mengatakan ini, hati mereka tiba-tiba tenggelam, napas mereka tiba-tiba menjadi sesak, dan dahi mereka dengan cepat dipenuhi keringat sampai mereka melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Kepanikan di lubuk hati mereka secara bertahap menjadi tenang. Sampai Xiao Yan pergi untuk waktu yang lama, 3 orang di aula perlahan pulih. Kata-kata Xiao Yan bergema di otaknya, dan dia secara bertahap merasakan tekanan di hatinya. Xiao Men, Xiao Yan akan mendominasi wilayah barat. Pria tua itu berkata perlahan. Mata tuanya yang dalam menatap lampu di kandil di satu sisi. Pada awalnya, lembah Qin Huangmi dihancurkan oleh Xiao Yan. Bai Ying meramalkan bahwa kekuatan Xiao Yan akan menjadi raksasa lain di wilayah barat, dan mereka juga akan terancam. Inilah alasan mengapa pintu-pintu ini memantau pegunungan Silin. Namun, sekarang, ketika Xiao Yan kembali lagi, apa yang dia katakan tidak memberi mereka ruang untuk disangkal. Setelah meninggalkan Gunung Qingtuo, Xiao Yan berjalan jauh ke barat dan segera datang ke Yancheng. Ketika dia datang ke kota yang dikenalnya ini lagi, seorang wanita cantik, Jin Yao, segera muncul di benak Xiao Yan. Saya pikir saya juga mendapat banyak harta dari dia di awal, terutama pohon 1000 kipas, yang masih hidup di cincinnya. Jika saya tidak berharap bahwa leluhur saya akan memiliki hubungan seperti itu dengan leluhur lembah yang terbakar pada awalnya, pohon 1000 kipas adalah pilihan pertamanya sebagai ganti susu tubuh geosentris. Terlepas dari semua itu, Xiao Yan juga sangat menyukai Jin Yao. Sekarang, dengan kecerdasan wanita itu, dia seharusnya memiliki kehidupan yang baik di kota yang terbakar ini. Ketika saya datang ke bengkel 1000 obat lagi, saya benar-benar mengubah penampilan saya. Tidak hanya skalanya berkembang pesat, tetapi juga budidaya pengawal yang sekarang menjaga gerbang telah mencapai tingkat kaisar yang bertarung. Melihat 2 pria parubaya berpakaian pengawal berdiri di depan pintu, Xiao Yan tidak bisa menahan anggukan. Ketika dia ingin mengangkat kakinya dan berjalan menuju alun-alun, matanya tiba-tiba berhenti lagi. Matanya kembali ke 2 pengawal, dan matanya jatuh di dada mereka. Ada lambang keluarga yang disulam dengan jelas dengan kata, Seng. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan mendongak. 3 karakter alun-alun Qianyao sangat mencolok. Dia tidak salah, tetapi kedua pengawal itu jelas bukan dari sini. Saat dia curiga, Xiao Yan terus melangkah maju. Tepat ketika dia datang ke pintu, kedua pengawal itu tiba-tiba mulai dan menghentikan Xiao Yan selangkah demi selangkah. Pergi, tidakkah kamu melihat keluarga Seng di sini? Bengkel 1000 obat tidak menerima tamu hari ini. Pada saat yang sama, 2 pria parubaya mendorong bahu Xiao Yan dengan telapak tangan mereka bersama-sama. Xiao Yan mengerutkan kening, tapi tidak ada jeda dalam langkahnya. Mereka membiarkan telapak tangan satu sama lain jatuh di bahu mereka tanpa henti. Kedua pengawal itu tiba-tiba merasakan momentum yang mengerikan ketika telapak tangan mereka menyentuh tubuh Xiao Yan, tubuh mereka langsung meledak. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, dan semua situasi di bengkel 1000 obat jatuh ke dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, di sebuah ruangan tertutup di bengkel 1000 obat, seorang pria dan seorang wanita ada di antara mereka, dan wanita itu tidak diragukan lagi adalah Jin Yao. Namun, saat ini, gaun merah yang terakhir hampir rusak, dan sebagian besar cahaya musim semi terbuka di udara. Pipinya yang indah penuh ketakutan, dan air mata terus jatuh dari sudut matanya, tetapi semuanya telah berubah menjadi situasi putus asa. Pada saat ini, Jin Yao, di bawah godaan pria di depannya, bahkan mati, mungkin telah menjadi semacam harapan yang luar biasa. Saat ini, di seberang Jin Yao, seorang anak laki-laki kaya yang mengenakan brokat sedang menatap Jin Yao dengan senyum cabul, saling memandang tubuh putih salju dan montok satu sama lain, mau tidak mau menjilat bibirnya, dan kemudian bergegas menuju wanita di seberangnya. Lagi, di luar pintu, beberapa penjaga melihat situasi di dalam rumah melalui celah pintu. Wajah mereka juga tidak senonoh, tetapi, pada saat ini, niat membunuh yang dingin membuat senyum mereka berangsur-angsur menyatu sampai mereka berubah menjadi panik. Haha, Jin Yao, berapa banyak tenaga dan materi yang telah aku habiskan untukmu, dan kamu berani mengabaikanku. Hari ini, aku akan tetap membawamu. Aku ingin kamu tahu apa artinya hidup tanpa mati. Saat tawa pengkhianat jatuh, tubuh pria itu menerkam Jin Yao lagi, dan semangat juangnya melekat di antara tangannya. Dia mendorong Jin Yao ke tempat tidur. Terlepas dari perjuangan gila yang terakhir,
dia masih tidak bisa lepas dari kendali pria itu. Melihat tingkah gila pria itu, Jin Yao sangat terpukul. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bunuh diri, tetapi topan di tubuhnya langsung diblokir oleh pria di depannya, dan bunuh diri apapun akan diblokir olehnya. Saat ini, saya khawatir dia hanya bisa membiarkan daging Putri Duyung. Namun, saat ini, bang, sebuah ledakan jarak datang dari belakang. Pintu yang tertutup diketuk terbuka oleh Seng Sheng. Beberapa sosok dipukul ke dalam rumah oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap mata, mereka kehilangan suara. Pemuda di depan tempat tidur juga dikejutkan oleh kecelakaan yang tiba-tiba dan mundur beberapa langkah, sehingga Jin Yao memiliki kesempatan untuk bernafas sejenak. Pada saat ini, beberapa pengawal yang telah jatuh ke tanah dan kehilangan vitalitas mereka segera tampak ketakutan di wajah pria itu. Dia dengan cepat menoleh dan melihat. Sesosok yang wajahnya tidak terlihat jelas melangkah masuk ke dalam rumah perlahan di bawah sinar matahari. Cahaya menghilang dan mengungkapkan wajah tampan, pemuda di depannya dan Jin Yao, yang meringkuk di tempat tidur saat ini, tertegun untuk sementara waktu. Secara alami, pria itu tidak menyangka bahwa seorang bocah berbulu dapat membunuh pengawal yang dibawanya dengan begitu mudah, bahkan tanpa cedera. Jin Yao terkejut bahwa dia akan muncul tepat waktu pada saat krisisnya lagi, yang tidak bisa membantu tetapi membuat hati yang terakhir sedikit berayun. Sialan, bocah berbulu yang datang entah dari mana berani menggangguku. Aku tidak tahu apakah aku dari keluarga Seng. Berani mengganggu yaksingku. Hati-hati aku akan membuatmu merasa kewalahan. Meskipun pria berjubah hitam di depannya terlihat baik, pria muda itu juga yakin bahwa keluarga Sengnya tidak mudah diprovokasi. Di daerah Yancheng, keluarga Sengnya tidak diragukan lagi adalah penguasa. Namun, Xiao Yan tidak mendengarkan kata-kata mengancam pemuda itu. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia jatuh pada Jin Yao, yang sedang meringkuk di tempat tidur saat ini. Dia membuka mulutnya sedikit, bahkan jika dia berjalan maju perlahan dan memegang telapak tangannya sesuka hati, dia memadatkan sumber gas menjadi jubah hitam dan menutupinya di tubuh Jin Yao yang terbuka. Kemudian dia menoleh dan menatap pemuda itu. Melihat bahwa Xiao Yan berani menutup mata terhadap dirinya sendiri, wajah pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi biru besi. Kemarahannya melonjak di dalam hatinya. Semangat juang di telapak tangannya mengembun, dan dia memukul Xiao Yan dengan keras. Bang! Namun, ketika tinju itu mengenai Xiao Yan, kekuatan yang meletus dari tinju itu dikembalikan kepadanya secara eksponensial, dan satu pukulan meledakkan tubuhnya. Hingga kini, pemuda itu menyadari kengerian pemuda berjubah hitam di depannya. Kamu, siapa kamu? Xiao Yan mengabaikan suara gemetar pemuda itu, berjalan maju perlahan, mengangkat telapak tangannya perlahan, membuka kelima jarinya, dan warna panik di wajah pemuda itu menjadi semakin kuat. Dia segera berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku. Kakekku adalah Seng Jia Sengdong. Kamu tidak bisa membunuhku. Sayangnya, ketika pemuda itu berteriak, tubuhnya ditelan ke dalam kekosongan tak berujung. Setelah membunuh pemuda itu, ketidakpedulian Xiao Yan perlahan kembali. Dia berbalik dan melihat kembali ke Jin Yao, yang masih meringkuk di tempat tidur. Sebelum dia datang ke tempat tidur, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik jubah hitam Jin Yao, berkata dengan lembut. Biarkan kamu menderita. Begitu komentar ini keluar, rasanya seperti mencabut pilar tanggul. Mata yang dipenuhi air mata tidak bisa segera dihentikan. Tenggorokan Jin Yao juga mengeluarkan teriakan keluhan. Tubuhnya yang lembut dan halus mengalir ke pelukan Xiao Yan dan menangis dengan keras. Xiao Yan juga terpana dengan gerakan tiba-tiba Jin Yao. Dia segera berbalik dan memeluk bahu harum Jin Yao dengan satu tangan, membiarkan yang terakhir melampiaskan emosinya. Pada saat yang sama, setelah pemuda itu dibunuh oleh Xiao Yan, di sebuah rumah besar di luar kota Yan, lelaki tua yang sedang menonton ikan di kolam tiba-tiba mengubah wajahnya. Telapak tangannya yang kering dengan cepat berbalik, dan kartu giok yang rusak muncul di telapak tangannya. Ini, Kair dia. Melihat plakat batu giok yang benar-benar rusak di telapak tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut dan marah. Gas sumber agung di tubuhnya beredar dengan liar, dan air yang tenang di kolam juga memicu lingkaran ombak. Siapa yang membunuh Kairku? Dengan raungan serak dari mulut lelaki tua itu, fluktuasi energi yang kuat menyapu keluar dari tubuh. Segala sesuatu di halaman hancur dalam sekejap mata. Kemudian,
Mata lelaki tua itu langsung terkunci ke suatu arah, di mana Yan Cheng berada. Pagi ini, cucunya jelas membawa sekelompok orang kuat ke Yan Cheng. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah itu wanita itu? Begitu dia memikirkan hal ini, lelaki tua itu bahkan lebih marah. Dia membalikkan tangannya dan memasukkan kartu giok yang rusak di tangannya ke dalam ring. Ketika dia melihat ke atas, dia perlahan memuntahkan suara gelap yang penuh dengan niat membunuh. Jin Yao, jika aku menangkapmu, aku akan membuatmu kram dan mencabik-cabikmu. Pada saat kata-kata itu jatuh, telapak kaki lelaki tua itu menginjak tanah dengan keras. Sementara bumi meledak di bawah kakinya, retakan dengan cepat menyebar, dan tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menghilang ke dalam manor. Di bengkel 1000 obat, Xiao Yan membunuh seluruh keluarga Seng. Kemudian Xiao Yan dan Jin Yao berpakaian hitam datang ke halaman belakang bengkel 1000 obat. Ku dengar kau pergi ke wilayah selatan 3 tahun lalu setelah perang dengan lembah Qin Huang Mi. Pada saat ini, Jin Yao telah mendapatkan kembali suasana hatinya, menatap Xiao Yan dengan lembut, dan dengan lembut menyerahkan secangkir teh kepada Xiao Yan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, berkata, "Saya awalnya berasal dari wilayah selatan. Ada yang salah dengan teman saya di sana, jadi saya bergegas ke sana, tetapi sekarang sudah terpecahkan. Saya juga mendengar bahwa Anda dan yang ada di pegunungan Silin sepertinya tidak memiliki hubungan umum." Pada titik ini, Jin Yao menatap mata indah Xiao Yan dan ada kedipan. Yang terakhir tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya, meletakkan cangkir setelah minum teh kembali di atas meja dan berkata perlahan, "Maksudmu es dingin? Dia istriku sekarang." Begitu komentar ini keluar, Jin Yao, yang menuangkan teh untuk Xiao Yan, tiba-tiba bergerak. Senyum di pipinya yang indah tanpa sadar menyatu selama beberapa menit. Setelah matanya sedikit berkedip, dia terus tersenyum dan menuangkan teh untuk Xiao Yan. "Apakah kamu kembali kali ini untuk membawanya pergi? Seseorang akan datang." Begitu suara Jin Yao jatuh, Xiao Yan melontarkan kalimat seperti itu. Sementara yang pertama tampak sedikit terpana, pita tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh ke halaman. Energi tak kasat mata segera tersapu oleh debu dan kabut, tetapi ketika mereka mendekati Xiao Yan, mereka memisahkan diri seperti menabrak dinding. Jin Yao. Dalam debu dan kabut, suara lelaki tua yang rendah dan serak keluar perlahan. Tidak sulit untuk mendengar makna pembunuhan dingin yang terkandung dalam suara itu. Mendengar pidato itu, Jin Yao tidak bisa menahan cemberut, tetapi saat ini, hatinya tidak terlalu takut dari sebelumnya. Keberadaan Xiao Yan membuat Jin Yao tidak perlu lagi takut pada siapapun. Angin sepoi-sepoi menyapu halaman, dan debu dan kabut dengan cepat tersapu, memperlihatkan sosok tua yang mengenakan jubah brokat. Pada saat ini, meskipun yang terakhir telah menyadari keberadaan Jin Yao, dia tidak sibuk dengan tangannya, tetapi dengan hati-hati menatap Xiao Yan yang sedang menghadapnya ke samping saat ini. Meskipun yang terakhir tidak melakukannya, lelaki tua itu masih bisa samar-samar menyadari bahwa lelaki berbaju hitam itu tidak sederhana. Mungkin pria inilah yang membunuh cucunya. Melihat pria berjubah hitam yang jelas-jelas membunuh orang tetapi dengan tenang meminum teh di depannya, kemarahan batin pria tua itu bahkan lebih buruk. Apa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu? "Wah, apakah kamu membunuh cucuku?" Untuk waktu yang lama, lelaki tua itu mengeluarkan suara rendah dan lambat. "Jika kamu adalah Seng Dong, itu." Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak memberikan perhatian. Dia dengan lembut mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Wajahnya tampak acuh tak acuh. Ini baru tahap awal kembali ke sumbernya. Kultivasi seperti itu tidak layak untuk dihadapi. "Kamu." Melihat si pembunuh masih begitu tenang, tubuh tua Seng Dong bergetar tak terkendali, dan energi agung di tubuhnya terus mengalir keluar. Dalam sepasang mata tua yang mendung, kemarahan yang membunuh tidak lagi tertahan. Saat berikutnya, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melintas. Dengan cahaya putih yang lewat, sosok itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata, 5 jari tangan kanannya menekuk menjadi cakar dan meraih tenggorokan Xiao Yan. Pada saat yang sama, wajah positif Xiao Yan juga jatuh ke wajah Seng Dong. Pada saat ini, pupil mata Seng Dong tiba-tiba berkontraksi, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi ketakutan. Bagaimana mungkin? Bang! Dengan suara tabrakan yang tumpul, telapak tangan kiri Xiao Yan tiba-tiba jatuh di dada orang tua itu. Telapak tangannya sedikit bergetar, dan wajahnya melonjak seperti letusan gunung berapi.
Sebuah pukulan meniup Seng Dong di depannya. Ketika tubuh Seng Dong jatuh ke tanah dan panik, dia tidak punya waktu untuk melakukan perlawanan. Dia dengan cepat bangkit dari tanah, berlutut ke Xiao Yan dengan wajah ketakutan, dan berkata dengan panik. Saya tidak tahu apakah Tuan Xiao Yan yang datang. Saya bodoh. Saya berharap untuk memohon pengampunan. Petik 2. Tidak hanya Jin Yao, tetapi juga Xiao Yan sedikit terkejut saat mengatakan ini. Saya tidak berharap lelaki tua itu mengenalinya dan menunjukkan sikap seperti itu dengan alasan bahwa cucunya terbunuh. Ini benar-benar tidak biasa. Apakah kamu mengenaliku? Mendengar kata-kata Seng Dong, Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Lord Hui, saya adalah salah satu orang yang Anda selamatkan dari depresi Barat Pingshan dalam perang pertama dengan lembah Qin Huangmi. Kemudian saya membantu Anda mengalahkan lembah Qin Huangmi. Saya mengenali Anda sekarang. Mendengar pidato itu, Seng Dong dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan Xiao Yan. Mendengar ini, yang terakhir tiba-tiba menyadari bahwa setelah perang, Xiao Yan berbagi banyak pil untuk mereka. Oleh karena itu, beberapa dari mereka kini telah mencapai budidaya di atas wilayah sumber. Seng Dong telah mendapat banyak manfaat di depannya. Tapi sekarang, cucu Seng Dong meninggal di tangannya. Saya takut, begitulah. Berkat bantuan Anda dalam perang itu. Sama-sama, Pak. Wajar jika Anda menyelamatkan kami dari api dan air. Anda sangat baik, tetapi perilaku cucu Anda buruk dan hampir melukai teman saya. Untungnya, saya tiba dalam waktu hari ini, kalau tidak, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana besar. Pada saat itu, keluarga Seng takut. Sebelum kata-kata itu jatuh, murid di mata Seng Dong tiba-tiba berkontraksi. Tubuhnya yang berlutut dengan cepat tenggelam, dan wajahnya juga menunjukkan warna panik. Beberapa tetes keringat dingin jatuh di dahinya, menggigit giginya, dan buru-buru menjelaskan. Apa yang mulia katakan adalah bahwa cucuku yang harus disalahkan untuk ini. Ini dia pantas mendapatkannya. Ketika Seng Dong kembali, dia akan menjadi murid yang baik dan mendisiplinkan orang-orang sehingga mereka tidak memiliki penyebab lain. Masalah. Meskipun dia tidak mau, Seng Dong masih mengatupkan giginya, menutup matanya dan mengatakan paragraf ini. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Xiao Yan telah menggunakan keluarga Seng sebagai ancaman. Jika dia berani memberontak lagi, aku takut keluarga di belakangnya akan terancam. Hari ini, cucunya meninggal ketika dia meninggal. Dia tidak dapat menemukan alasan atau memiliki alasan untuk membalaskan dendamnya. Seperti yang dia katakan dengan kata-katanya sendiri, dia yang harus disalahkan. Kemudian Seng Dong meninggalkan Yan Cheng dengan tubuhnya yang hampir terluka parah. Di jalan, wajah tua Seng Dong pucat dan tidak terawat. Matanya yang gelap penuh dengan air mata. Sepasang telapak tangan kering di bawah jubah lengan bajunya mengepal erat. Ada kebencian dan ketidakberdayaan di hatinya. Di kedua sisi jalan, banyak orang memandangi leluhur keluarga Seng yang tinggi pada hari-hari biasa, dan mata mereka penuh kejutan, saat dia melangkah keluar dari gerbang. Tubuhnya akhirnya bergetar, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh pria itu hampir jatuh ke tanah. Di bengkel 1000 obat, Xiao Yan perlahan menjatuhkan cangkir teh, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Kemudian dia pindah dan menghilang ke kota Yan. Di situ, Jin Yao melihat sosok Xiao Yan yang pergi dan tidak bisa menahan cemberut. Tangan gioknya dengan lembut membelai jubah hitamnya. Cahaya di sepasang mata yang indah berkelap-kelip. Setelah meninggalkan Yan Cheng, Xiao Yan melanjutkan perjalanan ke barat. Setelah beberapa jam, dia muncul di Sahepu. Sahepu hari ini tidak diragukan lagi lebih makmur daripada beberapa tahun yang lalu. Sebagai persimpangan wilayah Silin dan wilayah Sihuang, ia harus menyaksikan pertukaran orang yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, dan semua jenis harta langka terus-menerus dipertukarkan. Pada saat yang sama, itu juga tempat LV Zongtian sekarang. LV Zongtian memiliki rumah lelangnya di mana-mana di wilayah barat saat ini. Sebagai base camp-nya, Sahepu adalah rumah lelang terbesar di sini, dan kemakmurannya juga tak terbayangkan. Keterampilan dan keterampilan tingkat roh pil 4 tingkat yang sulit dilihat di masa lalu sering muncul di rumah lelang LV Zongtian, dan kadang-kadang bahkan 5 pil tingkat, dan obat dari tingkat itu, tetapi bahkan beberapa orang kuat Yuan Wang akan tergerak olehnya, apalagi hanya orang-orang kuat biasa ini. Hari ini,
Xiao Yan datang ke toko Sahe untuk mencari LV Zongtian untuk membantunya melelang pil. Semua pil yang perlu dilelang berada di atas level 5. Sebagian besar diperoleh oleh Xiao Yan dari lawannya Naji. Meskipun beberapa pil bernilai tinggi, sangat disayangkan bahwa Xiao Yan hari ini, baik dari segi ranah dan penglihatan, pil-pil itu sulit untuk masuk ke mata. Lebih baik melelangnya daripada memasukkannya ke dalam ring. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di depan rumah lelang terbesar di Sahepao. Adegan megah itu bisa dikatakan sebagai rumah lelang paling megah yang pernah dilihat Xiao Yan sejauh ini. Disinilah LV Zongtian berada. Meskipun ada banyak penghalang dan banyak susunan yang sengaja dihalangi, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, tapi masih dengan jelas mengetahui lokasi LV Zongtian, dia segera tersenyum dan berjalan menuju pintu masuk toko lelang. Setelah kejadian sebelumnya, kali ini, Xiao Yan datang ke pintu, dan matanya tanpa sadar jatuh pada dua tubuh tinggi yang berdiri tegak di pintu. Setelah menentukan bahwa mereka memang orang-orang dari rumah lelang, dia diam-diam tertawa di dalam hatinya dan ingin melewatinya. Tunggu sebentar. Namun, saat Xiao Yan ingin melewati masa lalu di depan kedua orang itu menghentikan Xiao Yan selangkah demi selangkah. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak berpikir akan ada begitu banyak kesulitan untuk memasuki rumah lelang. Apa? Sedikit mengernyit dengan tidak sabar, tapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah LV Zongtian. Xiao Yan masih menahan amarahnya dan bertanya perlahan. Wah, jika kamu ingin memasuki rumah lelangku, kamu tidak bisa, tetapi kamu harus memiliki setidaknya budidaya Huayuanjing, atau barang lelang dengan nilai pil level 4. Jika tidak, kamu sebaiknya mengembalikannya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tercengang. Tanpa diduga, ambang batas LV Zongtian di sini tidak rendah. Tidak banyak orang kuat di atas Huayuanjing di wilayah barat. Dia bahkan menganggap ini sebagai ambang batas untuk penyaringan. Bahkan pil tingkat keempat telah menjadi minimum. Ketika memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dia hanya ingin memutar sumber qi di tubuhnya, tetapi kemudian matanya berbalik lagi. Cahaya licik melintas di hadapannya, mengangkat kepalanya, menatap dua pria besar di depannya lagi, dan tersenyum perlahan. Kalau begitu, aku akan melelang pil. Mendengar pidato itu, kedua pria itu tercengang. Melihat pemuda jelek berjubah hitam, mereka ragu-ragu dan bertanya. Nak, kamu bilang kamu akan melelang pil level 4. Pil pesanan keempat. Tidak. Xiao Yan tersenyum dan mengeluarkan kata-kata, yang membuat wajah dua orang di depannya tiba-tiba menjadi muram. Bukan pilihan yang bijaksana untuk menggoda mereka di sini. Namun, segera setelah itu, ketika kedua orang itu ingin membuang pemuda berjubah hitam di depan mereka, kata-kata Xiao Yan selanjutnya membuat wajah kedua orang itu tiba-tiba kusam. Di tanganku, hanya ada 5 tingkat pil. Sahepu, di aula yang terang benderang, Xiao Yan duduk malas di kursi, melirik ke atas dan ke bawah pada tata letak aula, dan matanya tidak terkejut. Kehidupan LV Zongtian dalam beberapa tahun terakhir juga telah berkembang. Aula resepsi cukup unik. Segala sesuatu mulai dari bahan bangunan hingga susunan-susunan di aula memiliki keunikan tersendiri. Dari susunan-susunan di sini saja, yang kuat di bawah Yuan Wang akan membayar banyak jika mereka ingin membuat masalah di sini. Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, di luar aula, seorang lelaki tua datang dengan cepat. Sebelum pria itu tiba, suara kata-kata maaf yang sedikit sudah datang. Hehe, maaf sekali membuat kalian menunggu. Saya yang bertanggung jawab di sini. Karena presiden kita memimpin lelang di meja depan, saya tidak sengaja mengabaikan Anda, Pak. Jangan salahkan saya. Pada saat yang sama, sosok lelaki tua itu datang ke Xiao Yan. Melihat seorang pemuda berjubah hitam muda di depannya, lelaki tua itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pelanggan yang ingin melelang pil pesanan kelima adalah seorang pemuda. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melelang pil level 5? Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu berbicara perlahan dengan kecurigaan di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu mendapatkan pil tingkat kelima? Bahkan jika dia melakukannya, bagaimana dia bisa bersedia membawanya ke rumah lelang? Tidakkah dia takut orang lain membunuh dan menjarah? Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen, tidak banyak bicara, tetapi menekuk jarinya, dan menerima cincin di antara jari-jarinya. Kemudian, puluhan botol giok berisi pil muncul di meja teh.
Ada lebih dari 30 botol batu giok, dan di antara setiap botol batu giok, setidaknya ada satu pil, yang semuanya adalah pil tingkat 5. Melihat tumpukan botol batu giok yang akan memenuhi seluruh meja, lelaki tua itu tercengang. Bahkan di mata Xiaoyan yang tersenyum, dia dengan cepat mengambil salah satu botol giok, membukanya dan dengan hati-hati memeriksa pilnya. Dengan dibukanya botol giok, aroma dan yang kuat segera keluar darinya. Obat khusus yang terkandung di dalamnya membuat arwah lelaki tua itu berayun. Secara alami, dia telah melihat banyak pil urutan kelima. Meskipun yang di depannya ini bukan yang terbaik, jika dibandingkan dengan pil urutan kelima, kualitas ini pasti bagus. Ini benar-benar level 5. Akhirnya, lelaki tua itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan matanya yang dalam perlahan menyapu sisa botol giok. Pada saat yang sama, ada warna horor di wajahnya. Tidak ada keraguan bahwa karena bahkan sebotol pil yang dia pilih secara acak adalah level 5, kualitas pil lainnya secara alami tidak diragukan lagi. Dan lebih dari 30 pil ini semuanya adalah pil level 5. Jika jumlah seperti itu muncul di wilayah barat pada satu waktu, itu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tuanku, apakah Anda benar-benar yakin bahwa semua pil ini akan dilelang? Setelah mengkonfirmasi peringkat pil-pil ini, lelaki tua itu tidak bisa lagi meremehkan pemuda yang tampaknya biasa berjubah hitam di depannya. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengambil begitu banyak pil 5 tingkat sekaligus. Lagi pula, bahkan dengan informasi rumah lelang mereka, jumlah pil 5 tingkat dalam inventaris hari ini, tapi itu hanya 2 tangan. Karena itu, lelaki tua itu dapat menyimpulkan pada saat itu bahwa lelaki muda berbaju hitam itu sama sekali tidak biasa. Lelang semuanya. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Selain itu, aku berharap masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu setengah bulan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, orang tua itu tercengang. Dia secara alami tahu nilai pil urutan kelima, tetapi pria muda berjubah hitam itu mengatakan bahwa tidak ada gunanya menyimpannya. Jika kata-kata seperti itu menyebar ke telinga orang biasa, dia mungkin setengah marah satu sama lain, dan yang paling mengejutkannya adalah, Xiaoyan bahkan meminta untuk melelang semua pil ini dalam waktu setengah bulan. Permintaan ini telah menjalani sebagian besar hidupnya. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Tidak ada terburu-buru untuk menyingkirkan botol giok di depannya. Orang tua itu duduk di seberang Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Dia tersenyum hati-hati dengan Xiaoyan. Dalam hatinya, dia hanya bisa dengan cemas menunggu presiden keluarganya datang tepat waktu. Saya khawatir hanya dia yang bisa menolak adegan seperti itu. Sekitar 1 jam kemudian, mata Xiaoyan akhirnya melihat keluar aula lagi. Dalam persepsi jiwanya, napas yang agak akrab datang ke sini dengan cepat, dan pemilik napas itu adalah LV Zongtian. Pada saat yang sama, lelaki tua yang duduk di seberang Xiaoyan juga memperhatikan kedatangan Xiaoyan. Saat ini, suasana gugup di hatinya sedikit santai dan bergegas menemuinya dengan senyum di wajahnya. Wang Xuan, apa yang terjadi? Di luar aula, melihat pelayan yang dengan cepat maju ke depan, LV Zongtian mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Wang Xuan juga tidak berani gegabah. Dia dengan cepat memberitahu LV Zongtian apa yang baru saja terjadi. Ketika yang terakhir mendengar pidatonya, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan jika dia menatap pria muda misterius berbaju hitam di aula saat ini. Namun, ketika matanya tertuju pada sosok berjubah hitam yang sudah bangun, ekspresinya berangsur-angsur mengeras. Di aula, Xiaoyan tersenyum pada LV Zongtian, yang tidak banyak berubah beberapa tahun yang lalu, dan perlahan berkata. Aku belum melihatmu selama 3 tahun. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Tentu saja, terima kasih, saya dapat memiliki kultivasi hari ini dan hari ini. Setelah jeda, LV Zongtian tersenyum dan perlahan membuka mulutnya. Dalam 3 tahun, dengan bantuan pil yang diberikan oleh Xiaoyan dan beberapa peluang, kultivasi LV Zongtian telah mencapai ranah Raja Sumber. Dibandingkan dengan Bai Haoxuan, leluhur yang lebih tua dari keluarga Bai, LV Zongtian maju ke depan dan melihat ke bawah ke pil yang diisi di atas meja. Saya tidak bisa menahan tawa. Tidak heran pelayan rumah lelangku ketakutan seperti ini. Melihat seluruh wilayah barat, aku khawatir kamu satu-satunya yang bisa mengambil tangan seperti itu. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Segera, LV Zongtian berkata lagi. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan melelang begitu banyak pil?
Dalam kapasitasmu, kamu tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Saya ingin membangun pengaruh di wilayah barat, tetapi sumber daya keuangan pribadi saya tidak cukup, jadi saya bermaksud untuk melelang pil ini. Mendengar pidato itu, LV Zongtian segera mengangkat alisnya dan terkejut di matanya. Dia tidak berharap untuk melihat Xiao Yan lagi sekarang. Dia punya rencana seperti itu. Jangan pikirkan itu. Dia juga tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kekuatan yang ingin dibangun Xiao Yan pasti akan mendominasi seluruh wilayah barat. Bolehkah aku membantumu? Itulah sebabnya aku datang ke toko Sahe kali ini. Pertama, aku ingin memintamu untuk membantu melelang pil. Kedua, aku ingin membentuk aliansi dengan pasukanmu. Xiao Yan tersenyum tenang. Jika dia bisa menyatukan LV Zongtian, tingkat pertumbuhan pria Xiao akan sangat mengerikan. Ketika dia pergi, dia tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu di wilayah barat. Haha, itu tidak akan berhasil. Namun, jawaban LV Zongtian membuat Xiao Yan sedikit tercengang, yang di luar dugaan. Jika LV Zongtian tidak mau, saya pikir lebih baik bergabung dengan aliansi secara langsung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.